Framing, tapi faktanya kita melihatlah KPK sejak lahir sampai saat ini ya begitu-begitu aja. Terkait dengan SK yang disampaikan dalam konferensi pers oleh pimpinan KPK. Nah, Novel Baswedan lagi galau. Dia lagi galau karena dia tidak lulus ujian TWK, tes wawasan kebangsaan SARA. Bahwa pimpinan KPK membuat sikap melakukan pemberhentian terhadap 56 pegawai KPK. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa ya. Yang dinyatakan tidak bersalah, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Saya sangat dilecehkan, Perbuatan melawan hukum, perbuatan manipulasi, perbuatan ilegal. Novel ini seperti biasa, dia selalu memakai peran-peran bahwa dia terzolimi, tersakiti, padahal dialah penjahatnya. Yang dilakukan dengan maksud untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu. Intinya jelas. Rekomendasinya telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Breaking news. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya pecat Novel Baswedan dan juga gengnya. Tes wawasan kebangsaan merupakan bentuk seleksi yang baik untuk membuat KPK lebih baik. Lantas 75 orang yang tidak lolos ini, menurut Mas Dedi baiknya apa? Ya sudah pecat saja. Kan ada keinginan untuk KPK ini menjadi lebih baik, ya. Kalau memang sudah diupayakan tidak lebih baik, ya bubarkan saja. Untuk apa? Lembaga mubazir ini. Jangan-jangan dianggap ini ngada-ngada tes-tes ini. Padahal bicara tentang kesetiaan kepada NKRI, pada Pancasila, mestinya pegawai KPK pertanyaan tersebut sudah selesai. Tamat sudah manuver Ndobas untuk menggerogoti KPK sudah berakhir. Bersih-bersih KPK dari orang-orang kotor dilakukan oleh Firly Bahuri. KPK tidak boleh berpolitik, KPK tidak boleh mempertahankan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK. Ini bukan urusan apa yang terjadi pada Novel secara fisik. Ini berbicara mengenai muatan politis yang benar-benar terjadi. Kita sadar bahwa selama ini Novel selalu mencecar Kapolri. Bahkan dia berani-beraninya berbicara bahwa Kapolri itu harus dicopot jika tidak bisa menuntaskan kasusnya. Bagaimana mau menuntaskan kasusnya jika panggilan polisi ke Novel saja tidak dipenuhi? Copot Novel Baswedan dari penyidik KPK, KPK harus pecat Novel Baswedan. Kenapa? Karena KPK sekarang mulai terlihat keberpihakannya. Ada 4 tuntutan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Penegakan Hukum. Selama ini KPK dianggap lembaga paling suci di tanah air. Suci adalah sifat Tuhan, selain itu anggapan awam, termasuk penulis, waktu dulu bahwa setiap anggota KPK itu adalah orang-orang yang hebat dan bersih. Barang siapa melawan KPK, mereka adalah pro-koruptor. Terakhir adalah soal alat penyadap KPK. Dengan tidak adanya pengawasan, maka KPK bisa saja menyadap semua orang, tidak terkecuali presiden. Akhirnya KPK jadi lembaga yang maha tahu seperti Tuhan. Maka dari itu, penulis setuju RUU KPK yang akan membentuk Dewan Pengawas KPK, agar KPK fokus mengurusi masalah korupsi dan tidak ikut berpolitik. Dia nggak sadar ya, dia itu kan salah satu dalang yang menyebabkan tersangka sarang burung walet itu meninggal. Begini, kalau dia kan disiram air keras, dia setengah mati tuntut pemerintah. Bagaimana mengenai pembunuhan di Bengkulu? Dia bunuh orang loh, siaan. Sudah gelar perkara, tembak 4 orang, 1 mati, terus dia paksa anak buahnya untuk membuat keterangan seolah anak buahnya yang nembak. Kamu benar yakin? Tidak ada Pak, memang tidak lagi benar, tidak ada. Setelah itu saya ditendang dari belakang, siapa yang tendang saya terlumpur. Masih juga ditabungkan juga, masih dipertanyakan juga sama Novel Baswedan kepada saya. Masih ada nggak TKP yang kamu buat di sini? Saya bilang tidak. Masih melalui proses-proses penyidikan yang lain. Nanti penyidik nanti akan segera menyelesaikan daripada kasus ini. Polisi itu kan bukannya untuk menghakimi, bukan, tapi membuktikan
makanya hasil daripada pembuktian nanti akan digunakan di sidang pengadilan. Ini lelucon apa lagi? Saya nggak ingin lebih komentar lebih jauh karena tentunya polisi masih sedang melakukan pemeriksaan. Kita tentu harus menghormati. Cuman satu hal yang saya harus garis bawahi, jangan sampai objektivitas ditinggalkan. Akhirnya, perlahan tapi pasti sepak terjang pegawai KPK mulai terbuka bahwa mereka tidak sebersih yang orang awam kira. KPK diisi oleh kaum radikal yang telah menyusup ke semua institusi negara. Salah satunya adalah Abdullah Heha Mahua yang pada pemilu lalu akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Internasional atas kekalahan Prabowo yang dianggap kalah karena kecurangan. Jokowi mengetahui hal ini dan dia mempercayakan itu kepada Firly Bahuri untuk bersih-bersih KPK. Dan kini tamatlah sudah riwayat Novel Baswedan CS dalam karirnya di KPK. Setelah tidak lolos, TWK, Novel dan kawan-kawan dengan tidak tahu malunya menuntut ke Presiden untuk diangkat menjadi ASN. Namun yang terjadi malah pahit yang didapat, Novel dan kawan-kawan dipecat. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi memecat 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Pemberhentian tersebut berlaku efektif per 1 Oktober 2021 nanti. Kepada pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara, diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 15 September. Alexander mengatakan pemberhentian itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 18 dan 19 ayat 3 huruf D. Dia melanjutkan alasan pemberhentian karena tuntutan organisasi. Alexander mengatakan pemecatan terhadap 50 orang pegawai yang tidak lulus TWK itu akan dilakukan pada 30 September nanti. Dia mengklaim pemberhentian itu bukan karena berlakunya peraturan Komisi KPK nomor 1 tahun 2021 ataupun peraturan lainnya, namun karena tidak lolos hasil asesmen TWK. Seluruh pegawai KPK telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses peralihan menjadi ASN melalui TWK, meskipun memiliki keterbatasan telah berusia di atas 35 tahun atau pernah berhenti dari ASN, katanya. Ya nanti tunggu saja ya, yang penting bahwa semua peristiwa ini kita tanyakan semuanya dan nanti akan kita ungkapkan di sidang pengadilan. Ya, begitu jahatnya kau menembak orang, menyiksa para tersangka. KPK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan dedikasinya kepada segenap pegawai yang diberhentikan. Alexander mendoakan agar dedikasi dan amal perbuatannya selama di KPK menjadi bagian dari amal soleh dan jasa bagi bangsa dan negara. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dirampungkannya gugatan hukum terkait TWK serta dasar hukumnya di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dia melanjutkan peralihan status pegawai KPK itu juga telah merujuk pada Undang-Undang 19 tahun 2019. Kami sebagai pelaksana undang-undang tentu harus melaksanakan putusan tersebut. Kami menghargai segenap pihak termasuk beberapa pegawai KPK yang telah menyalurkan hak konstitusional terhadap Undang-Undang 19 tahun 2019 dan Perkom 1 tahun 21 pada jalur yang benar, katanya. Seperti diketahui, TWK menjadi salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kendati ditemukan banyak kecacatan administrasi dan pelanggaran HAM selama proses tes tersebut dilaksanakan. TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK itu sukses menyingkirkan 75 pegawai, semisal penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rashid. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan tes tersebut. Dalam perkembangannya dari 75 pegawai TMS itu, sebanyak 24 dinyatakan masih dapat dibina, sedangkan 51 sisanya dipastikan tidak lolos dan tidak bisa dibina ulang, di dalamnya termasuk Novel Baswedan dan pegawai lainnya. KPK tidak perlu sungkan kepada Novel. Kita tahu bahwa orang ini terkena siraman air keras, orang ini korban zalim dari pelaku itu juga tidak tahu siapa.
Yang pasti, polisi sampai sekarang belum bisa mengungkap karena apa. Karena beberapa faktor. Faktor apa saja? Pertama, kekurangan informasi. Kedua, kejadian begitu cepat. Ketiga, novel tidak memenuhi panggilan polisi. Ini data penulis ambil dari Ombudsman. Lama-kelamaan penulis kok muak ya dengan semua ini? Kok penulis curiga bahwa ini adalah upaya delegitimasi pemerintahan Jokowi? KPK benarkah berpolitik? Kalau begitu, benarkah Masinton PDIP sudah tepat dalam membuat angket KPK? Apa benar selama ini KPK berpolitik? Di mana sosok-sosok seperti Antasari Azhar di KPK saat ini? Sekarang KPK mau ngapain? Pecat novel agar polemik ini tidak berkepanjangan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.